Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat memberikan materi pembelajaran untuk anak kita semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3, tema 6, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang kelima. Ini pembelajaran yang kelima anak kelas 3 ya, di tema yang ke-6, subtema yang ketiga. Ini mengenai briket pengganti BBM ya. Bapak akan bacakan buat kita semuanya. Perhatikan anak kelas 3. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahan-bahannya. Yang pertama itu batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua, kanji. Yang ketiga, potongan bambu. Pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Baru korek api. Cara kerjanya perhatikan ya. Yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa, tempurung kelapa ya. Kalau yang serbuk gergaji mungkin agak sulit ya, apalagi yang di kota ya. Mungkin yang paling gampang dicari anak kelas 3, batok kelapa ya. Oke, yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Seperti itu cara kerjanya anak kelas 3 ya. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Nah, di mana-mana kanji itu kalau digunakan biasanya digunakan seperti lem ya, anak kelas 3 ya, karena dibilang sebagai perekat. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Tahapan terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari ya. Di mana-mana yang namanya pengeringan ini ya, tergantung sinar matahari ya, anak kelas 3 ya. Briket memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bakaran bahan minyak. Itu dia ya. Iya, perhatikan anak saya, kita sudah membaca wacana di atas ya. Kita latihan sekarang ya. Yang pertama itu sebutkan fungsi briket. Kira-kira apa tadi fungsi briket anak kelas 3? Iya, ini dia ya fungsi briket ya, sebagai pengganti bahan bakar minyak. Itu dia fungsi daripada briket. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Kira-kira apa anak kelas 3? Iya, ini dia ya, alat dan bahan untuk membuat briket antara lain bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa, tempurung kelapa. Yang mudah kita cari mungkin ya, apalagi yang tinggal di kota ya, batok kelapa ya, pasti mudah dicari. Yang kita masuk yang ketiga, jelaskan pada sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Ini dia kelebihan briket ya. Kelebihan briket dari bahan bakar minyak antara lain, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Itu dia ya kelebihannya ya. Oke, yang keempat, kira-kira yang keempat, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Iya, kenapa anak kelas 3? Ini dia jawabannya. Briket dapat dijadikan energi alternatif karena dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Itu dia jawabannya. Yang kelima, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya, menurut pendapat anak kelas 3 gimana? Ada yang tahu menjelaskan anak kelas 3?
Ini dia penjelasan yang sudah buat ya. Briket dapat mengurangi sampah karena briket terbuat dari bahan-bahan sisa seperti sebur gergaji dan tempurung kelapa. Itu dia ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Ya, anak kelas 3 coba berdiskusi ya. Kalau di rumah mungkin bisa sama kakaknya, sama abangnya ya. Diskusikan bersama teman-teman. Oke, kalau di sekolah ya bisa ya sama teman-teman. Tuliskan dan sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Iya. Di sini sudah Bapak buat ya. Cara mengurangi sampah ya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Oke, yang pertama itu gunakan botol minum yang dapat dipakai berulang ya. Oke, jangan seperti aqua langsung dibuang kan, yang bisa dipakai kembali. Oke, yang kedua, membeli kemasan isi ulang untuk deterjen, sampo, sabun atau kecap daripada selalu memberi kemasan yang baru setiap kali habis ya. Yang ketiga, gunakan kotak bekal untuk membawa makanan ke sekolah. Iya, untuk anak-anak kelas 3 pasti membeli jajanan di luar yang taruh dalam plastik, siap makanannya langsung dibuang plastiknya. Iya, sembarang tempat lagi. Mulai dari sekarang sampaikan sama orang tua supaya membuat kotak bekal ya untuk ke sekolah ya. Kalaupun membelinya di dekat sekolah, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, yang keempat, kurangi makanan yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus. Itu di anak kelas 3 ya. Harus mengurangi, jangan lupa anak kelas 3. Yang terakhir, membuang kertas jika kedua halaman sudah terisi. Itu dia timbal balik maksudnya anak kelas 3 ya. Oke, di sini juga ada latihan ya. Perhatikan anak kelas 3. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Oke, sebuah briket digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Oke, tadi di sini diketahui sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam. Siti menggunakan briket untuk memasak. Nah, Siti memulai memasak 14.30. Gimana caranya kelas 3? Iya, ini dia cara penyelesaiannya ya. Oke, sistem memasak 14.30. Oke, ini dia 14.30 ya. Iya, yang 2 jam, yang 2.00 ini dari mana ini? Ini dia, briket digunakan 2 jam memasak. Berarti kita tambahkan 14.30 ditambah 2.00 ya. Pukul berapa briket akan habis? Ini dia hasilnya, jam 16.30. Itu dia jawabannya kelas 3 ya. Bapak ulangi sekali lagi, 14.30 dari mana ini? Dari awal memasak. Ini dia jam 2 jam ini dari mana? Oke, briket digunakan untuk 2 jam memasak. 14.30 ditambah 2 hasilnya menjadi 16.30. Itu nomor 1. Kita masuk ke nomor 2. Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10.00, pukul berapa briket akan habis? Perhatikan anak kelas 3. Oke, perhatikan ini jam 10 yang di atas, angka yang di atas. Udin mulai masak ini ya. 4.00. Ini 4 ini dari mana? Iya, 4 ini berasal dari 2 briket. 1 briket itu 2 jam. Kalau 2 briket, 2 ditambah 2 menjadi 4 jam. Nah, totalkan semuanya, 10 tambah 4 menjadi 14. Jadi briket akan habis pada pukul 14.00. Kita masuk yang ketiga. Kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Oke, kalau satu kelompok tadi 5 orang ya. 1 orang membawa 1 buah briket. 5 kali 1 menjadi 5 jam. Itu dia jawabannya. Oke, kelas 3.
Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dan juga buat orang tua dan adik kami semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.